Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mata kuliah Perekonomian Indonesia yang beranggotakan pertama saya sendiri, yaitu Widya Ratna Syaharani dengan NRP 184010024. Kemudian ada Selly Novianti 184010080, Rangga Ramadan 184010100, Vidya Utami 184010095, Aldi Fauzan 184010083, Muhammad Ramdan 184010094. Di sini kami ingin membahas materi mengenai perkembangan kontribusi sektoral dengan pertumbuhan struktur ekonomi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Selly. Pertumbuhan sektoral pertanian. Pemerintah selama 5 tahun terakhir telah menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pertanian terbukti mampu mendongkrak dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, raihan PDB pertanian 2018 melebihi target yang ditetapkan. Dalam kurun waktu 2013 sampai 2018, PDB sektor pertanian secara konsisten menunjukkan tren positif berdasarkan harga konstan 2010 atau BPS. Pada tahun 2013, PDB sektor pertanian sebesar 847,8 triliun dan terus meningkat, masing-masing menjadi 880,4 triliun pada 2014 dan 906,8 triliun pada 2015. Pada awal tahun 2019, Boga mengungkapkan kinerja PDB sektor pertanian masih menunjukkan tren positif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. PDB sektor pertanian tumbuh 40,4 triliun atau 19,67% dan bahkan tumbuh paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Demikian juga dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2018, PDB sektor pertanian pada awal tahun ini membaik dan tumbuh 1,15%. Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin penting dan strategis. Hal ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat, berkontribusi sekitar 13,14% terhadap ekonomi nasional dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,53%, ungkap Boga. Salah satu faktor yang mendongkrak peningkatan PDB pertanian Indonesia adalah meningkatnya ekspor. Pada kurun waktu yang sama, peningkatan ekspor diperkirakan mencapai 9-10 juta ton, jika pada tahun 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton. Perkembangan sektor perikanan dan juga kelautan. Setelah sektor perikanan budidaya, berturut-turut sektor industri dan jasa maritim memperoleh potensi sebanyak $200 miliar dan sumber daya non-konvensional memperoleh potensi sebanyak $200 miliar. Jika potensi ini bisa dimanfaatkan secara baik dan maksimal, maka Indonesia akan memperoleh lapangan usaha atau angkatan kerja sebanyak 45 juta orang atau 40% angkatan kerja di Indonesia. Dan sepanjang triwulan 2 di 2020, sektor atau kontribusi sektor pertanian itu lapangan usahanya mencapai 15,46% dibanding dengan sektor industri pengolahan terhadap PDB. Nah, khusus untuk sektor perikanan sendiri, di tahun 2019 triwulan 2, si sektor perikanan ini mengalami kontraksi atas kinerja lapangan usahanya. Kemudian di 2020 triwulan 2, sektor perikanan juga mengalami peningkatan yang luar biasa, mencapai 15,46%. Itu adalah nominal atau angka tertinggi kedua. Kemudian di tahun 2020 lagi, triwulan yang kedua
mereka juga mengalami penurunan drastis. Jadi, itulah perkembangan sektor perikanan dan kelautan. Selanjutnya ada pertumbuhan sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto atau PDB pada 2020 diperkirakan berada pada angka 4,1%. Sementara itu, pada 2019 lalu, kontribusi sektor pariwisata sebesar 4,7%. Kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini akan membantu pemulihan ekonomi negara. Bringing back tourism mean bringing back economy. Karena industri pariwisata itu adalah beacons of hope yang bisa membuka peluang tenaga kerja. Pariwisata termasuk salah satu sektor yang terkena dampak paling parah dari pandemi COVID-19. Kunjungan wisatawan mancanegara atau WISMAN turun hingga 75%. Pada 2019, jumlah wisatawan mancanegara lebih dari 16 juta. Adapun pada 2020 turun menjadi 4,8 juta kunjungan. Pada 2019, devisa sektor pariwisata mencapai 16,9 miliar US dollar. Namun, pada 2020 turun drastis menjadi 3,54 miliar US dollar. Lalu, jumlah tenaga kerja pariwisata juga mengalami penurunan yakni menjadi 13,97 juta orang di 2020 dari sebelumnya 14,90 juta orang pada 2019. Di sini ada pertumbuhan sektor industri. Sektor industri, pengolahan atau manufaktur masih menjadi tumpuan ekonomi Indonesia dengan menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto atau PDB pada 2019. Kinanti demikian, sektor ini tahun lalu tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor ini pada 2019 tumbuh sebesar 4,68% atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,02%. Kontribusi industri pengolahan merupakan yang terbesar dibandingkan sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 13,45%, perdagangan 13,02% dan konstruksi sebesar 10,60%. Dan di sini menjelaskan kontributor sebesar pertumbuhan sektor ini berasal dari industri makanan minuman yang tumbuh 6,50%. Kemudian industri barang logam seperti komputer, barang elektronik, dan listrik tumbuh sebesar 1,70%. Industri alat angkutan sebesar 1,68%, industri kimia dan farmasi 1,59%, serta industri tekstil dan pakaian jadi 1,25%. Selanjutnya ada pertumbuhan sektor transportasi. Menunjukkan sektor transportasi Indonesia pada tahun 2018 didominasi oleh subsektor angkutan darat atau jalan dengan kontribusi sebesar 53,15 dan diikuti angkutan udara sebesar 36,10%. Angkutan lainnya memberikan kontribusi rendah, yaitu angkutan laut sebesar 6,77%, angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebesar 2,41% dan angkutan rel sebesar 1,57%. Kontribusi kelima subsektor transportasi tersebut terhadap PDB tahun 2018 sebesar 666,2 triliun atau meningkat sebesar 50,7 triliun atau 8,23%. Dibandingkan tahun 2017 sebesar 615,5 triliun. Dari kelima subsektor transportasi itu, angkutan rel atau kereta api menunjukkan perubahan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 14,16% dari 9,17 triliun pada tahun 2017 menjadi 10,46 triliun pada 2018. Berdasarkan analisis SCI, peningkatan kontribusi itu didorong antara lain oleh pertumbuhan industri pengolahan non-migas, terutama industri makanan. Pendorong lainnya adalah perdagangan dengan peningkatan produksi barang-barang domestik dan impor. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, video kami dengan NRP 18/40/1095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan struktur ekonomi. Yang pertama ada Badan Pusat Statistik atau BPS. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,0
Menurut BPS, merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014 silam. Kepala BPS Suharyanto menyebut angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tersebut lebih rendah dari target yang dipasang pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yaitu 5,2%. Yang kedua ada konsumsi rumah tangga pemerintah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 turut ditopang pada kondisi ekonomi makro yang kondusif. Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan dapat tumbuh sekitar 5,15%, lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang tumbuh 5,07%. Menurut Menteri Keuangan atau Menkes Sri Mulyani Indrawati, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut menurut Menkeu juga telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan. Selanjutnya, saya Rangga Ramadan akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi tahun 2019 hingga tahun 2020. Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dasar kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi usaha produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 13,52%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,24%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.